Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin, hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah takziah ini, walaupun sudah 100 hari ya, kita anggap takziah. Kita pada malam hari ini setelah menyampaikan rahmat salam, lalu yang terhormat Bapak Amil Mi'in sebagai keluarga, dan juga keluarga besar almarhum Bapak siapa? Bapak Adi bin Konya, juga Bapak Isarpan dan seluruh jamaah, kita sama-sama mendoakan almarhum, baik yang Sohibul Bait Bapak Adi bin Konya dan juga Bapak Marnis bin Samah yang berangkat atau menuju kehidupan Allah bebarengan di hari yang sama, hanya beda jam. Insya Allah beliau berdua sudah nyaman, sudah berada di alam yang indah, di alam barzakh, alam kubur. Dan orang yang di dunianya rajin ibadah, insya Allah alam kuburnya akan sangat indah dirasakan, akan menjadi raudhah min riyadil jinan, atau taman dari taman-taman surga. Itu orang yang baik, orang yang rajin ibadah, orang yang hatinya baik, orang yang selalu mentauhidkan Allah, tidak pernah berbuat kemusyrikan, tidak pernah berbuat maksiat yang parah begitu. Itu insya Allah di alam barzahnya akan selalu dalam kebaikan. Dan mudah-mudahan doa kita untuk Bapak Atta atau Bapak Adi bin Konya dan juga Bapak Marnis ini, mudah-mudahan beliau keduanya diterima arwahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan di tempat yang paling indah, ya, di alam barzakh. Dan kita juga berharap mudah-mudahan pada saat kita nanti akan menyusul almarhum kedua almarhum ini, mudah-mudahan kita bisa wafat membawa iman dan Islam. Amin. Karena Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya, dan jangan sekali-kali, jangan sampai kalian meninggal kecuali masih tetap beragama Islam. Jadi kita tetap harus istiqomah, kita tetap harus kekeh membawa akidah ini, membawa agama ini, mempertahankan iman kita pada dada kita masing-masing. Jangan sampai luntur, jangan sampai bergeser, jangan sampai berkurang. Kalau berkurang wajar, karena iman itu seperti sinyal. Iman kita ini seperti sinyal HP. Kadang-kadang kalau di tempat yang memang lagi error, ya betul-betul hilang sinyalnya. Nah, iman itu ibarat sinyal HP itu. Karena Imam Ghazali menyebutkan al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu bertambah dan berkurang. Ya, supaya kita imannya tambah, supaya kita imannya terus segar. Ini kan HP kita selalu dicas ya. HP kita ini dalam sehari kan selalu pasti kurang itu setrumnya. Termasuk mobil listrik, motor listrik, itu semuanya harus dicas. Apalagi iman. Lah, kaitan dengan cara mengecas iman, Rasulullah SAW pernah bersabda,
Jadidu imanakum, caslah iman kalian atau perbaharuilah iman kalian. Lalu para sahabat bertanya, kaifanu jadidu imanana ya Rasulullah? Memang caranya bagaimana untuk mengecas iman kita wahai Rasulullah? Beliau menjelaskan, jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Caslah iman Anda, perbaharuilah iman Anda dengan mengucapkan atau memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Dan memang ini kalimah thayyibah. Ini miftahul jannah. Karena dikatakan miftahul jannah la ilaha illallah. Pintu surga adalah la ilaha illallah. Dan ini betul-betul maknanya itu tidak ada Tuhan yang layak disembah. Tidak ada sama sekali yang patut disembah kecuali Allah. Jadi kita betul-betul harus menancapkan akidah pokok dalam Islam ini adalah la ilaha illallah. Itulah jimat kalimat syahadat. Dan juga Muhammadur Rasulullah. Ya. Itulah yang dikenal dengan syahadatain. Itulah yang dikenal dengan dua kalimat syahadah. Dan ini menjadi pintu masuk orang menuju Islam. Kalau yang memang orang tuanya, keluarganya Islam, berarti dia otomatis lahir Islam. Lahir sudah beragama Islam. Walaupun kemudian biasanya kalau mau sunat itu suruh membaca apa? Syahadat, asyhadu alla ilaha illallah. Ini menjadi rukun Islam atau rukun Islam yang pertama, syahadat gitu. Jadi syahadat itu betul-betul harus kita jaga, jangan sampai kita kehilangan. Bapak dan Ibu, mari kita mengoreksi tradisi kita di makam, ya. Karena ternyata di dalam kitab ini, kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah, dikatakan bahwa summa yu'adzinu wa yuqimu biduni raf'i sautin fi udunihil yumna. Jadi jenazah yang mau dimakamkan itu diadzankan dan diiqomahkan pada kuping kanan. Nah, selama ini kuping kanannya sudah nempel di tanah. Ya, apa yang kita lakukan kurang tepat sebetulnya itu. Makanya kalau ngadanin dalam posisi dia masih terlentang. Jadi kalau bisa sih dirubah itu sebelum turun kalau perlu. Kan masih terlentang tuh ya. Sebelum turun. Kalau sudah turun kan langsung dimiringin. Padahal anjurannya mengadzankannya di kuping kanan, iqomahnya juga di kuping kanan, tetapi biduni raf'i sautin, tanpa mengeraskan suara. Jadi adanya kecil aja, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Jangan pakai mic juga, gitu. Jadi kecil-kecil aja suaranya, tanpa diangkat suaranya, tetapi di kuping kanan. Lah selama ini di kuping kiri, gara-gara dia sudah dimiringin, gitu. Jadi berarti dia masih terlentang, lalu kita di atasnya agak ke sana, gitu. Kalau perlu kita terlentang, kita dari sini, ya, dari sebelah atas jenazahnya, lalu di kuping kanan gitu. Ini yang kita menjalankannya suka posisinya udah turun, sudah miring, bahkan sudah hampir ditaruh papan kan? Selama ini gitu ya Bang Gun ya? Iya. Nah kalau begitu bukan di kuping kanan, di kuping kanan, di kuping kiri. Jangan-jangan nggak dengar dia, gitu. Jadi anjurannya di kuping kanan. Lah makanya kalau memang mau diadzankan, sebaiknya sebelum turun itu
masih begini posisi itu, adzankan dulu baru turunin supaya bisa di kanan gitu. Itu begitu. Karena memang nyatanya tsumma yu'adzinu wa yuqimu. Lah, saya ditanya oleh teman saya di Banyuwangi. Tapi Banyuwangi musuh aneh-aneh ya. Banyuwangi orang Isra Mi'raj sambil dangdutan. Iya, di kecamatan apa itu? Isra Mi'raj sambil dangdutan coba. Udah gitu pakai pledingi bokong lagi kan. Pakai nyawer, aduh. Itu katanya biasa begitu, tapi karena ini lalu diviralkan yang menjadi topik trending topik di berita kemarin. Ya, sampai El Sinta memberikan on air di situ. Ya, dan siaran nasional seluruh Indonesia, mungkin juga orang Banyuwangi, mungkin biduannya juga dengar itu. Ya, saya kemarin diwawancara soal itu. Lah ini sangat tidak layak. Saya bilang kalau memang mau terusan efektivitas panggungnya itu sound system yang sudah ada, ya tolong jangan ada spanduk. Iya, atributnya dibuka dulu. Orang kan jadi orang bismillahirrahmanirrahim subhanalladzi asra, masa pledingi silit. Waduh, bener-bener dah. Itu kalaupun nanti tidak ditangkap udah bagus itu. Kalau ada yang mengadukan, itu biar ditangkap kena pasal tuh, pasal penodaan agama namanya. Ya. Dan itu kalau misalnya ditangkap atau kemudian diperkarakan, biasanya polisi tanya saya itu. Karena tanya UIN, saya yang ditunjuk. Saya bilang ya tolong dihukum deh untuk supaya yang lain ada efek jerak. Dan kita hati-hati nih di sini kalau ada peringatan Maulid atau pengajian apa-apa jangan dangdutan. Ya kalau itu juga jangan diviralkan. Atau setidaknya spanduknya itu harus dicopot dulu. Itu kalau dicopot kan nggak masalah. Ya taunya orang dangdutan aja kan. Iya. Walaupun katanya di sana biasa habis pengajian itu biasanya ada kerjasama itu yang punya sound system gitu, itu kemudian dia punya kru juga dangdut itu gitu, ya itulah jadi masalahnya gitu. Nah ini kembali pada soal ngadanin mayat, ini dilog sedikit ya karena kemarin kebetulan ada begitu. Nah itu diadzankan di kuping kanan, iqomahnya dia tanya itu qad qomatis shalah, qad qomatis shalah atau qad qomatil qiyamah. Itu. Kalau di kampung saya qad qomatil qiyamah. Sungguh telah datang kiamat. Sungguh telah tiba kiamat. Itu kiamat buat dia. Kiamat kan meninggal artinya, kiamat kecil gitu. Tapi kalau di sini kita tetap qad qomatis shalah. Lalu orang bertanya, yang mau sholat siapa? Gitu ya. Ya orang lagi di sana kan. Nah, jadi itu saya belum ketemu jawabannya yang betul qad qomatis shalah atau qad qomatil qiyamah. Gitu. Di kitab ini tidak disebutkan hanya wa yu'adzina atau tsumma yu'adzinu wa yuqimu biduni raf'i sautin fi udunil yumna. Tsumma yusaddu futahal qabr liyamna'a ihalatat turab alaihi. Kemudian diturunkan gitu ya. Kemudian disandarkan, maksudnya disandarkan atau diposisikan untuk dimakamkan itu. Ya dibaringkan gitu ya. Liyamna'a ihalatat turab supaya terhalang jangan sampai juga kena tanah-tanah gitu ya. Lah kemudian setelah itu tsumma yulaqinu, kemudian ditalkinkan. Berarti adzan talqin itu sebetulnya berurutan itu. Lah masalahnya biasanya talqinnya sudah diuruk. Kalau misalnya nih orang masih hidup lalu diuruk, katakan kasih lubang lah, denger nggak? Kira-kira orang hidup aja nggak denger, tapi
Ya nanti kalau kita pikir-pikir gitu juga nggak jadi akhirnya ya. Ya, intinya sebetulnya mengadarkan, mentalkinkan itu masih posisi dekat dengan mulut kita, dekat dengan kuping dia. Gitu. Wayahtu min dana wayahtu mandana minal qabri salatah hasayat. Lalu orang-orang yang di dekat ini, yang di dekat makam punya tanah gundukan 3 gini, kecil-kecil, jangan segede salah ini ya. Lalu di lemparkan atau di ini, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum, gitu, taratan ukhra. Itu begitu aturannya. Ya, jadi itu dianti pakai tangan. Tapi hanya mandana minal qabr, orang yang dekat dengan kuburan. Jangan yang jauh-jauh ikut ngelempar, nanti kena ngelempar orang itu. Ya, bisa marah orang yang kena itu. Iya. Iya, jadi itu urut-urutan ya. Apakah nanti kemudian kita mau praktekkan seperti dalam kitab ini bahwa mentalkinkannya masih dalam posisi terbuka, lalu mengadhankannya juga masih posisi terlentang gitu ya. Tapi kalau mentalkinkan biarin aja lah. Biasanya kan udah rapi, udah gitu, udah tikar, udah ini terus duduk gitu kan ya. Kalau yang talkin oke lah, nggak apa-apa. Tapi yang adzan ini, ya yang adzan sebaiknya pas belum diturunin, adzanin dulu tuh. Yang adzanin dibisik-bisikin, jangan kenceng-kenceng juga. Ya, biduni raf'i sautin, tanpa mengeraskan suara. Demikian kajian dan juga ya tausiah ya, mudah-mudahan kita siap kapan-kapan kita mau meninggal. Udah siap belum, Bu? Siap. Belum ya? Ya nggak apa-apa, belum siap, tapi siap atau nggak siap kalau saatnya mangkat ya mangkat, gitu ya. Nah, kalau saatnya berangkat ya pasti berangkat, nggak bisa ada menunda gitu kan. Oleh karenanya ini sebentar lagi masuk bulan puasa. Berdoa kita mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat, dan ini mudah-mudahan besok mungkin 3-4 hari lagi kelar ini masang keramiknya ini bagus ya. Musola kita ini sudah bagus, jangan sampai tidak diisi selama Ramadan gitu ya. Insya Allah nanti habis subuh selalu kita sampaikan taklim walaupun hanya sebentar, kecuali Sabtu dan Ahad. Kalau Sabtu dan Ahad izin saya pasti dapat obyekan ya. Jadi saya harus ke tempat lain gitu ya. Tapi selain itu insya Allah kita isi. Mari kita akhiri tahlilan kita, pengajian kita dengan sama-sama membaca doa. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan. Tapi sebaiknya yang doa tetap Pak Amil, karena beliau yang ada hubungan nasab dengan almarhum walaupun kakak ipar ya. Jatuhnya kakak ipar ya. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaat, dan mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matiin. Kalau ini Pak. Ini Pak. Pakai ini. Astagfirullahaladzim.